Oke, what's up guys? Kembali lagi dengan gua Rina. Di video kali ini gua mau nge-share ke kalian semua review film. Nah, film kali ini yang bakal gua review adalah karena kemarin gua baru nonton Wonder Woman ya. Pas lagi premier pertama atau hari pertama gua langsung nonton ke bioskop. Kebetulan bioskop udah buka jadi gua langsung nonton. Gua udah kebetulan kangen banget sama bioskop jadi langsung gua nonton. Kebetulan filmnya film blockbuster Wonder Woman 1984. Karena gue kemarin baru nonton Wonder Woman, jadi udah saatnya gue bakal review film Wonder Woman. Tapi di video kali ini gue bakal nge-review kelemahan-kelemahannya aja guys. Jadi kelemahan-kelemahan film Wonder Woman 1984. Kenapa gue bahas kelemahan-kelemahannya aja? Karena gue di film kemarin yang gue tonton itu kok gue kayaknya kurang puas gitu. Ini film kok begini doang gitu. Gue sampai timbul pertanyaan, lah kok begini filmnya kan gitu. Jadi langsung aja kita nggak usah bertele-tele, langsung nggak usah babi bu, langsung aja gua ulas poin-poin penting kelemahan film Wonder Woman di sini. Ya, jadi poin pertama tuh yang udah paling jelas banget kelihatan di film itu. Jadi alur filmnya aja waktu mulai itu pertama-tama itu udah terasa lambat panas gitu. Filmnya itu lambat panas bener-bener. Gue sampai di adegan awal sampai pertengahan kurang lebih 1,5 jam lah, 1,5 jaman itu baru mulai seru. Tepatnya di adegan Wonder Woman di jalan raya itu, kalau nggak salah di Kairo ya. Jadi di jalan raya yang ada mobil-mobil gede, di situ dia nyelamatin seorang anak. Nah, di situ baru mulai seru tuh actionnya Wonder Woman. Sampai ke yang tahap itu kurang lebih 1,5 jam. Bagi gue itu gimana ya? Kok terasa membosankan gitu. Gue sampai nonton di bioskop tuh gue sampai sempet ngantuk loh. Itu pertanda gak bagus tuh kalau gue udah sampai ngantuk nonton film gitu ya. Anehnya justru paling lumayan yang terasa keren lah gitu filmnya. Adegannya justru pas di adegan opening, pas lagi di adegan negeri Wonder Woman Themyscira gitu. Jadi diperlihatkan tuh si Wonder Woman lagi kompetisi, keindahan Themyscira itu terasa dapet banget gitu. Terasa dapet justru di adegan situ. Gue malah senengnya tuh gitu ya. Itu poin pertama ya. Nah, kalau yang kedua, di situ super villain utama itu kan Cheetah ya. Kita udah tahu super villain utama Cheetah. Tapi kok pas gue lihat penampilan Cheetah, kemunculannya sampai terakhir dia kalah sama Wonder Woman tuh setelah bertarung, kok gue nonton ngelihatnya udah nih gini doang nih si Cheetah nih kekuatannya gitu. Gue sampai mikir kok begini doang gitu si Cheetah nih kekuatan. Jadi Cheetah nih di film ini kekuatannya menurut gue tuh kurang dieksplor gitu kekuatannya tuh. Beda sama di film pertama kan si Zeus ya, itu wah kelihatan dia cocok lah dia sebagai dewa, kekuatannya diperlihatkan. Tapi ibarat sequel di mana-mana kan harusnya kan segala aspek tuh meningkat ya, dari segi cerita super villain kekuatannya meningkat. Ini kok justru menurun, justru malah sih Max Lord ya gitu. Dia justru dia yang bukan super villain utama, dia malah kekuatannya di sini keren ya. Jadi ibarat kayak Tuhan gitu. Banyak wah keren sih itu Max Lord itu kekuatannya. Malah dia yang ngasih kostum kan ke si Cheetah juga tuh ya. Padahal di serial Supergirl di season pertama itu kalian nanti bisa lihat itu, gue sempat nonton Supergirl season pertama itu ada sosok Maxwell Lord juga.
dia tuh di situ nggak ada kekuatan, cuman otaknya dia jenius. Jadi dia ibarat tuh kayak ibarat Lex Luthor gitu, super villain yang nggak punya kekuatan tapi otaknya jenius gitu. Nah, terus poin ketiga, yang udah pasti nih, ini cukup kelihatan juga, ini action di film ini kurang gitu, kurang banget. Pertempuran Wonder Woman sama Cheetah juga terasa kok kurang, gimana ya, kurang dibanding pertempuran Wonder Woman sama Zeus itu kalah jauh menurut gue. Pokoknya action di film ini kurang. Nah, terus yang keempat, nggak tahu kalau menurut kalian ya, kalau menurut gue nih si Steve Trevor ini munculnya ini, dia kan udah mati ya di film pertama ya. Kok di sini dia hidup lagi, tapi menimbulkan kesan buat gua kayaknya tuh terlalu dipaksain gitu si kemunculan Steve Trevor ini terlalu dipaksain. Jadi kalau menurut gua tuh di film ini aja alasan dia bisa hidup lagi kan karena batu ya kan, batu ajaib itu. Jadi si Wonder Woman itu memohon ke batu ajaib biar si Steve Trevor itu hidup lagi. Jadi tapi nah muncul tuh hidup lagi tuh Steve Trevor, tapi kalau menurut gua kok kayaknya jadi kayak kesannya terlalu dipaksain gitu, terlalu maksa. Jadi padahal menurut gua tuh di film pertama dia udah mati, itu udah cukup gitu aja. Jadi nggak usah perlu nggak usah muncul lagi jadi hidup lagi. Itu udah keren menurut gue. Film pertama dia udah mati sebagai sosok hero lah ya gitu ya. Di situ dia kekurangannya menurut gue. Nah, terus poin yang terakhir itu, poin kelima itu batu ajaib di film ini. Asal muasal batu itu di sini emang dijelasin, cuman nggak jelas nih. Jadi menurut gue nih asal muasal batu ini kurang begitu jelas dieksplor ya gitu. Padahal kekuatannya tuh sangat besar ya si batu ajaib ini di sini. Jadi dia bisa mengabulkan keinginan gitu, termasuk menghidupkan Steve Trevor juga ya. Padahal itu kekuatannya kalau dibanding kekuatan batu kayak Infinity Stone yang di Marvel ya kan, atau Mother Box itu kekuatannya sama kuatnya gitu, tapi kok asal muasalnya kurang jelas. Terus kenapa baru sekarang dimunculin si batu ini nih di proyek DC Extended Universe ini? Sangat disayangkan sih menurut gua kalau batu ajaib ini punya kekuatan kayak gitu, kenapa nggak dieksplor dari awal proyek-proyek DC gitu ya. 5 poin itu sih yang menurut gue cukup kelihatan jelas sih di film ini. Yang paling terasa ini sih membosankan nih film. Sampai 1,5 jam pertama kok terasa membosankan nih menurut gue gitu ya. Kayak gitu aja sih guys. Jadi video kali ini cukup ngebahas kelemahan film Wonder Woman 1984. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, and comment ya. Jadi biar gua tambah semangat bikin video lagi. Oke. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya.